Mayyadillahu faqal muhtadi wa mayyudil falam tadilahu waliyam mursidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh, para jamaah salat subuh Masjid Cipaganti yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di akhir pekan pertama di bulan Oktober ini, pekan kedua di bulan Rabiul Awal ya, pekan kedua di bulan Rabiul Awal. Karena satu kita memasuki tanggal 12 Rabiul Awal. Pertama kita berdoa kepada Allah, semoga kita dipantaskan mendapatkan bimbingan hidayah dan rahmatnya, sehingga setiap saat aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan jalan bagi setiap kita untuk meraih rahmatnya, meraih berkahnya. Berkah panjang umur kita, amin. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan keluarga kita dan kehidupan anak-anak kita. Dan Allah menjadikan anak-anak kita keluarga adil, anak-anak yang menentang di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menempatkan orang-orang yang telah berjasa kepada kita dan perhatian lebih khusus kedua orang tua kita. Allah tempatkan orang kita yang telah tiada, pasangan hidup kita yang telah tiada. Allah tempatkan di bangkai Allah dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma billahi warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa khusus kalau anak dua dinten kemarin bisa tadi masih ada di oksigen karena anfa yang mencapai jantung, jadi kada ikat sedang melakukan. Allahumma yarham afidan mulijan. Allahumma rabbana sa'idil baksha ishfi anta syafi shifa ila shifa la yughadiru saqama wa yusus afidan mulijan. Allah yang menyembuhkan, semoga mudahkan kesembuhan. Saya ulang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tidak salah saya ini temanya kita ini masih menyambut Maulid Nabi. Dasarnya pertama Quran surah Al-Ahzab ayat 21, surah ke-21 surah ke-33 ayat 21 dan ayat 56. Surah Al-Ahzab Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 dan 56 dan 50. Ya.
ayat 50. Untuk dasarnya Al-Ahzab surah ke-33 ya. Ya. Surah ke-33 ayat 21 dan ayat 56. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, qad kana nyata pasti, sangat dekat. Qad kana sungguh sangat dekat bagi kalian fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan tetap kembali kepada Allah, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, meyakini adanya pertemuan dengan Allah. Itulah takdir jawabannya. Wal yaumal akhir, dan meyakini adanya hari akhir. Pada Allah maka berzikir kalian kepada Allah kasiran, sebanyak-banyaknya. Jadi Rasulullah itu akan menjadi teladan kalau pertama kita meyakini adanya Allah dan adanya hari akhir. Kalau tidak yakin tentang itu maka Muhammad tidak akan jadi idola. Ya. Jadi itu kata kuncinya. Rasulullah SAW akan menjadi idola dalam hati setiap kita, dalam jiwa setiap kita, kalau meyakini adanya pertemuan dengan Allah, ada yakini adanya hari akhir. Oleh karena itu, bukti adanya hari akhir dan ingin bertemu dengan Allah, maka harus direalisasikan dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, bagaimana cara berpikirnya? Salah satunya singkatnya ya yang 56 ini hanya sebagai salah satu jawabannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salah satu zikir yang harus diperbanyak oleh kita, apalagi di hari Jumat. Amalan utama hari Jumat salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, sekali lagi pada ini narasinya bisa didapatkan bahwa Allah sudah menyatakan, sudah memberikan pernyataan resmi penegasan, negaskan lah begitu. Jadi Allah sudah menegaskan dan meneguhkan bahwa dalam diri Rasulullah Allah sudah dari desain, sudah terancam sedemikian rupa bahwa di dalamnya seluruh tata sikap Nabi itu adalah uswatun hasanah. Kalau pakai bahasa Aisyah radhiyallahu anha, ketika para sahabat bertanya seperti apa itu Rasulullah, saya ingin tahu. Kemudian Aisyah menyebutnya Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, bahwa seluruh tata sikapnya menggambarkan, mengamalkan, merealisasikan pesan-pesan Al-Quran seluruh. Nah, Rasulullah SAW itu akan menjadi uswah hasanah, syaratnya dimakan yang jumlah bagi orang yang menginginkan pertemuan, orang yang roja itu yang meyakini akan kembali, orang yang meyakini akan kembali.
Jadi Pasti. ya, roja itu maka muncul istilah populernya dalam bahasa Arab. Yang dipopulerkan bukan populer, yang dipopulerkan oleh kita. Kita mempopulerkan, mengekspresikan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu roja itu kembali ya, roja. Ya. Maka nanti ada aliran teologi ini kelompok irja. Ya, jadi Tuhan Gusti Allah kan nanti lah, nah gitulah, ya. Ya. Lima kata yang berjumlah yang lahir, wala Allah al-akhir dan memperbanyak pikir kepada Allah. Baik. Nah, kita ingin melihat sebagian ini selama apa namanya? Rabiul Awal kita akan memotret ya dua ayat ini mudah-mudahan 4 kali pertemuan kita bisa mengambil hikmah, sebab 4 ayat ini kalau belajar dari Ibnu Hajar itu menulis iya karena kedua iya karena stain itu tidak lebih dari 30 lembar tafsir. Itu satu ayat aja yang 30 lembar. Jadi kalau ini dibaca 2 ayat ya lebih banyak lagi. Ya, ini penjelasan karena ilmu Allah itu sangat luas tanpa batas. Jadi ilmu kita hanya sedikit saja. Nah, kita ingin melihat Allah menetapkan, menjadikan bahwa dalam diri Rasulullah SAW itu menjadi teladan. Jadi maka siapapun yang merindukan setiap kita menjadi teladan, maka harus melihat cara Allah mendesain Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita ingin dan menginginkan keluarga kita jadi keluarga teladan, maka kita harus mengikuti pola yang Allah terapkan terhadap Rasulullah. Kalau kita dianugerahi kedudukan kepemimpinan dan kita pun ingin mendesain, ingin menggerakkan masyarakat kita, bangsa kita jadi bangsa yang menjadi teladan, maka harus mengikuti pola yang telah dirancang bangun oleh Allah. Apa yang bangunnya? Baik. Pertama, kita ingin melihat silsilah Rasulullah SAW. Silsilah Rasulullah SAW itu Allah menganugerahkan pertama ayahnya bernama Abdullah. Ya, ayahnya bernama Abdullah, ibunya menjadi Aminah. Maka lahirlah Muhammad yang artinya terpuji. Nah, setelah Rasulullah SAW menjadi dewasa, maka Allah mengangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian diberi wahyu Al-Quran. Maka dari pola itu kita menemukan 3 indikator. Singkatnya 3 indikator. Siapapun, setiap kita yang ingin menjadi teladan, menjadi orang yang terpuji dalam hidup ini, maka 3 langkahnya. 1, kita harus menjadi Abdullah. Kita harus memiliki Aminah. Yang ketiga, maka semua itu harus diperancang, dipandu, diarahkan dengan panduan yang lengkap, yaitu merujuk kepada wahyu, kepada Al-Quran. 3 polanya itu. Baik, kita jelaskan ketiga pola itu. Ya. Pertama adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Maka kita pastikan bahwa kita itu hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba-hamba yang lain.
Apa ciri hamba Allah itu? Ciri hamba Allah itu yang sudah kita ketahui, salah satunya ada 2 surat. Kita melihat dari 2 surat dan 2 ayat, 2 surat beberapa ayat. Meskipun ayat yang lain ada, saya ingin menyampaikan yang 2 saja sebagai parameter apakah kita ini hamba Allah atau bukan. Pertama, kita ingin melihat Quran surah Bani Israil, surah ke-17 ayat 1. Ya. Kita ingin melihat tadi syaratnya, siapapun yang ingin menjadi uswatun hasanah, ingin menjadi teladan yang baik, ingin menjadi keluarga terpuji, ingin menjadi pribadi terpuji, maka kita akan merancang. Allah pun merancangnya sedemikian rupa. Jauh sebelum Rasulullah SAW, Allah sudah membuat bayi desain, membangun rancang bangun yang tepat, ya, rancang bangun yang tepat. Maka kita akan melihat dari silsilahnya. Pertama, Rasulullah itu ayahnya bernama Abdullah. Itu bisa nama, bisa menjadi simbol. Namanya boleh siapa saja, bisa Pak Buswara, bisa Pak Teddy, jadi bisa. Tapi isinya harus Abdullah. Abdullah bisa Apa? Abdullah Abdullah sama. Abdullah Ramana Abdullah. Ya, Abdullah ya. Abdullah. Nah, itu artinya hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia. Ya. Apa ciri hamba Allah? Kalau kita membaca surah Bani Israil ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. ayat 1. Di ayat ini kita menemukan, kita melihat bahwa pemahaman kita ada 4 indikator. Pertama, Subhan, Maha Suci Allah. Artinya orang yang menjadi hamba Allah adalah orang yang menjaga kesucian dirinya dengan Allah, menjaga kemaksiatan kepada Allah, menjaga kedurhakaan kepada Allah, menjaga kezaliman terhadap Allah. Jadi dia menjaga kesucian dirinya terhadap Allah. Ini yang pertama. Ya. Jadi apakah kita hamba Allah atau bukan? Perhatikan posisi kita terhadap Allah. Itu harus menjaga kesucian diri kita. Ya. Menjaga kesucian diri kita terhadap Allah. Sebab jalan ini tempoh hari Ibnu Hajar Al-Asqalani kan mengutip Al-Ghazali menyebutkan bahwa maksiat itu membuat 1 titik noda. Alkohol bukan bujaj, hati itu laksana kaca. Kalau 1 maksiat, maka 1 titik noda dalam hati. Kalau semakin banyak, maka jadi senang bahwa yang tempoh hari sudah kita sampaikan bahwa ternyata berangkat kita ke masjid, memakmurkan masjid, taklim di masjid, ikut pengajian di masjid, sholat berjamaah di masjid, setiap langkah bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, keluarga ya Pak? dosa keluarga kita. Lewat Laila lebih banyak masjid. Apa istilahnya apa tuh, mendekatkan diri ke masjid? Iya benar. Memakmurkan. Memakmurkan aja. Istilah Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, memakmurkan. Nah, kan gini. Artinya orang yang senang ke masjid, artinya dia senang datang ke rumah Allah. Berarti dia itu hamba Allah.
senangnya berlama-lama di dukem, hamba dukem Pak. Tapi biasa motong sedikit. Ya. Upami orang dosa salah hendak tumpur, kumaha karaosna kana badan. Secara psikologi itu Al-Quran menyebutkan begini. Ayat ciri dalam Al-Quran, ciri-ciri yang Ya, sudah terampuni itu. ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khulil jannah. Artinya ada ketentraman, ada ketentraman, ada ketumaninaan, kenyamanan jiwa, Kenyamanan di tubuhnya. kenyamanan jiwa. Sehingga yang ada adalah kerinduan untuk selalu bercengkrama dengan Tuhan, selalu kerinduan bercengkrama dengan Allah. Jadi panggilan-panggilan Allah itu menjadi panggilan yang sangat indah. Panggilan suara ada, panggilan dalam Al-Quran. Nah, karena kita tidak punya lagi penghalang ayat dari kokohon begitu, sehingga hati ini menjadi gelap, tidak bisa memancarkan cahaya dan tidak ditembus oleh cahaya. Saking gelap, itulah kemaksiatan, itulah kemuliaan. Nah, oleh karena itu maka sebagai hamba Allah maka dia menjaga kesucian dirinya terhadap Allah. Itu subhan. Yang kedua adalah asro. Asro itu artinya dinamis. Asro itu artinya responsif. Asro itu artinya mobile. Maka yang kedua, manusia harus menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia yang lain. Untuk menjadi orang suci tidak mesti harus mengumpet di bawah gua, mengumpet di hutan belantara. Memang dia tidak berdosa kepada orang lain, tapi itu bisa dikarya kepada orang lain. Nyebut di Nogora ya. Ngomongin Nogora, nggak serius ya? Itu asro itu apa? Kan ini asro itu awal makna dasarnya adalah mereka yang berbiasa beraktivitas di malam hari. Karena memang ada satu tradisi di bangsa Arab, apalagi di musim panas, kalau siang hari mereka berteduh, bertahan di dalam rumahnya masing-masing. Nah, mereka baru beraktivitas itu di malam hari. Pembayarnya. Tapi maknanya adalah Abdullah itu nanti di yang ayat yang berikutnya dimaknai Laila biasa bangun malam. Itu Abdullah. Nah, ini karena kalau sampai sini itu kok belum capek, badannya capek, lelah. Bukan pentingnya ada berat malam ada gimbal. Yang isi kita kembali ya. Nah, jadi asro itu dinamis. Apa dasarnya rujukannya? Rasulullah SAW sering bertahanus, sering berada di Gunung Hiro untuk bermujahadah, untuk berkhulwat, beribadah kepada Allah di sana sebelum jadi nabi. Nah, setelah Rasulullah SAW dikukuhkan menjadi nabi dan rasul, maka seluruh waktunya berada di tengah-tengah masyarakat, berjuang bersama masyarakat, berjuang bersama umat. Itu namanya asro, dinamis. Menjemput di Gunung Hiro dia nabi. Tapi dia all out bersama. Itu namanya asro. Jadi ada sebagian orang namanya ujlah. Ujlah itu meninggalkan karena kehidupan dunia. Dia menyendiri, dia ngambil tempat di tempat yang jauh dari keramaian
khusyuk dalam ibadah. Itu bukan orang yang terbaik. Memang dia bisa meninggalkan kehidupan, tidak berinteraksi dengan banyak orang, tidak maksiat, tidak mendengarkan berita, atau apal hoax, atau apal naon, betul, dia bagus. Tapi dia tidak punya kebaikan kepada orang lain. Dia tidak bisa dia tidak tidak punya kebaikan kepada orang lain. Itu namanya asqam. Ya. Nah, maka orang-orang yang terbiasa beraktivitas di malam hari, beribadah di malam hari, dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Suryani disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel, Bani artinya keturunan, Isra biasa malam hari, El artinya Tuhan. Jadi dalam bahasa Yahudi El itu artinya Tuhan. Jadi kalau ada nama orang namanya Ela, Eli, Eo, itu artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani. El itu Tuhan. Itu artinya Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan. Jadi Ela, Eli, El itu artinya Tuhan. Sekali lagi, ayahanda Rasulullah SAW namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Untuk melahirkan generasi yang terpuji, pertama dirancang bangun oleh Allah dalam bayi desainnya. Ayahnya dan anak Abdullah itu bisa nama seseorang juga merupakan indikator atau sifat dari seorang hamba Allah. Jadi namanya bisa siapa saja silahkan. Dan nama itu sudah ditakdirkan oleh Allah di Mahfuz. Hanya diucapkan lewat orang kita. Makanya kalau berdoa harus sebut namanya dengan binnya, nah itu paslon namanya. Ya, paslon. Nah, Abdullah itu hamba Allah, menjaga kesucian kepada Allah, menjaga kesucian hubungan sosialnya. Yang ketiga, hamba Allah itu adalah lailan, membiasakan bangun malam. Yang keempat, ciri Abdullah itu adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, senang memakmurkan masjid. Ya, senang memakmurkan panggilan tilawah Quran. Nah, karena kita tidak punya lagi penghalang ayat dari kokokon gitu, sehingga panggilan-panggilan Tuhan, ayat-ayat Allah itu yang disebut di Al-Anfal ayat 2 itu selalu menggetarkan jiwa. Atau kumasar kata hati. Begini, hati ini seringkali disebabkan oleh hawa nafsu. Mohon was-was, asal dosa asal gaya tuae, dagangan tilaku, kenalan sobat sholat menjauh gitu. Nah, yang kayak begitu, pertama kalau kita merasa dosa kita masih banyak, itu bagus Pak. Terus saya kira nih, kalau pakai bahasa Imam Syafi'i itu ila studil firdausyah wala aqwa ala naril jahim fahati taubatan wa firdunu, kan begitu. Ilahi lastulil firdausyah, Tuhan, aku ini bukan ahli surga, bukan dan tidak pantas sebenarnya aku ini untuk menempati posisi VIP-nya surga. Firdaus itu VIP namanya. VIP. Tapi kalau masuk neraka ya janganlah, aku nggak bakalan buat. Kalau mengandalkan amal soleh nggak ada apa-apanya. Tapi nyapuna adalah 10 talqin kan. La ilaha illallah, subhanallah. Rasul menyebut nyapuna bersihnya. Rasulullah menyebut begini. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha, barang siapa yang di akhir hayatnya husnul khotimah mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Nah,
betul bahwa cara membersihkan jiwa kita itu dengan banyak berzikir dan abdul dzikir la ilaha illallah. Maka beberapa yang umum didengar yang kita amalkan adalah dzikir pada sholat itu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian la ilaha illallah ada yang menyebutkan 1 kali saja, ada yang menyebutkan 100 kali. Ya, hadisnya begitu. Nah gini, itu bukan sekedar ucapan, tapi harus ada pemaknaan dan pemetaan. Kenapa kita harus mengucapkan subhanallah, 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 maha suci Allah. Maka ketika kita membaca tasbih itu, maka harus tergambar dalam memori. Dibayangkan. Kalau bukan karena kemahasucian Allah, maka sudah hancur kita. Kita berbuat maksiat, Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Kita berbuat dosa, Allah masih menyayangi kita. Kita berbuat dolim, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita. Karena Allah Maha Suci, tidak pernah mau mendolimi hamba-Nya. Maka kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, Engkau Maha Suci Allah. Aku maksiat, Engkau masih berbuat kebaikan. Aku berbuat dosa, Engkau masih memberikan nikmat. Aku berbuat dolim, Engkau masih memberikan keselamatan. Subhanallah. Kamu ini orang-orang yang bersih itu, ya, orang-orang yang suci, seperti kita memperlakukan cucu kita. Orang kan injuk mau batal, gelas bungkus cair, tapi kita menyayangi begitu. Kan itu. Bahkan kalau nanti dikasih jajan anak lain, kenapa? Karena kita tidak punya kedoliman, kita tidak ada kebencian terhadap anak kita, ke cucu kita ini. Ya. Nah, kita akan melihat kita maksiat, Allah masih nikmat. Kita berbuat dosa, Allah memberikan rahmat. Kita berbuat dolim, Allah memberikan jalan keselamatan. Subhanallah, subhanallah. Itu maksudnya. Allah sudah. Masa itu tapi tidak ada ruhnya. Tidak ada. Ya, tidak ada ruhnya. Ini yang harus dibereskan, apa namanya? Zikir kita itu. Betul. Yang bikin ngerusak itu bagaimana Pak? Pekerjaan baik tadi ke masjid, iya, sholat, iya, sedekah, iya, misalnya. Dia akan merusak. 2. Itu apa itu? 2. 1 takabur. Yang kedua ria. Dia dan takut yang menghapus. Nah, hapus langsung ya. Ini akan menghancurkan. Ya. Nah, ini problem di era digitalisasi itu yang sangat berat. Jadi yang menghancurkan semua amal itu sebetulnya ada 2, ya. Yang pokoknya, tapi punya ekornya. Jadi ria, sumah itu satu coupling, hanya beda casing begitu. Sumah sama ria. Kalau sumah itu supaya orang lain supaya tahu, itulah namanya publish. Itu yang saya sebut tantangan kita di era digitalisasi ini. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak dipublish. Dan sangat tipis ini, sangat tipis. Tapi ini tuntutan. Sehingga kalau seseorang dipanggil atau ada acara di markas besarnya, di kantor pusatnya, di
itu bentuk kedatangannya itu harus dipublish, dipotong. Tapi nggak sholatnya kan dipotong. Sehingga beberapa ini apa namanya, beberapa sahabat di kepolisian, di TNI, Polri, gitu, sampai dia datang Ustaz. Jadi saya harus dipanggil sama Panglima. Saya menunjukkan bahwa saya sudah daftar ikut hadir. Pas mau sholat saya foto. Apakah ini jadi dosa atau itu tantangan di era digitalisasi, Pak. Ya, saya bilang begini. Allah masih berangkat, Allah masih berangkat. Semua itu no problem karena ada rujukannya. Ya, yang sangat menentukan itu soal niat kita. Niat itu nggak kelihatan tapi sangat menentukan. Itu sangat serius, ya, sangat serius. Karena itu tuntutan kedinasan dan keharusan SOP-nya begitu, lakukan. Sebab jangan sampai niat ada jadi bumerang di kemudian hari, lakukan. Tapi kalau di luar itu, nah itu udah lain lagi ceritanya. Kalau di luar kedinasan itu lain lagi ceritanya, begitu, ya. Karena itu nanti menyebutnya innamal a'malu binniyat. Abu Bakar, Umar ketika menyampaikan sedekahnya dipublish. Ini ucapan saya, ini sedekah saya. Kenapa? Karena Umar punya visi supaya menjadi motivasi dan mendorong orang lain berlomba dalam membuat kebaikan. Silakan saja. Tapi kalau motivasinya supaya orang lain merasa hebat, takjub, nah kan lagi kan? Itu kan soal software-nya, soal hati, soal niat. Itu yang membedakan. Ustaz, tadi kembali lagi ke Al-Ansabil ayat 21. Sebetulnya kita sebagai umat Muhammad, bahwa yakinlah bahwa kita harus menteladani Rasul ini. Tapi masih banyak Pak yang orang menggali keadaan Rasul yang zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Ini kalau kajian keharusan ilmuwan mereka untuk melakukan pembuktian itu wilayah-wilayah semacam arkeologi. Nah, itu tayangan begitu. Lupa sejarah, nah itu murah. Dan itu namanya kepuasan intelektual. Karena Al-Quran masih tahu bahwa ada dokumen-dokumen yang bisa kita buktikan keilmiahan Al-Quran, kebenaran Al-Quran tentang Fir'aun misalnya. Al-Quran menjelaskan tentang bahwa di lautan itu ada dua sungai bulan masih, bahwa hak dan batil itu bisa nanti ditunjukkan bagaimana air ini ditunjukkan. Nah, itu semua adalah menunjukkan otoritatif dan otentitas kebenaran Al-Quran. Nah, para ilmuwan punya tugas untuk itu. Maka Al-Quran ngasih tahu kepada kita di samping membaca, memahami juga ada tadabbur Quran. Tadabbur itu artinya penelitian, penelaahan terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sesuatu yang masih belum ditemukan pembuktiannya. Kita harus meyakini bahwa Quran itu mutlak benar, mustahil salah. Hanya ilmu kita belum sampai ke sana. Mungkin suatu waktu generasi berikutnya melanjutkan risetnya. Maka saya menyebutkan begini. Saya suka menyebutkan begini. Quran ini petunjuk Allah. Maka ketika seluruh petunjuk Al-Quran sudah terbuktikan, sudah terrealisasikan, sudah teraktualisasikan, itu namanya khotam. Itulah kiamat. Agar dia merasakan sisa. Dia membuka. Oh, ternyata yang sakit itu memang kulit luar. Kalau sudah terdatang, tidak sakit lagi. Atau
disuntik nih Pak Bos, kita disuntik. Itu sakit itu parah di mulut. Cepat. Tiga serum, satu serum ya. Tapi kalau sudah masuk itu jauh ke dalam tubuh kita, itu sakit lagi. Kabayang tuh rambut jari itu tidak jauh. Disuntik, jauh ke dalam tidak jauh. Seperti kayak dari bejaki, kalau aja tuh. Tadi loh, ternyata. Ini benar. Bukan bingung. Bukti Terbukti. Begitu dia landing, yang dia cari dokter-dokter dari kalangan muslim. Dia tidak. Nah, kalau mau dihentikan, saya boleh atas dan beberapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.